Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Pelanta Movie akan mengulas alur cerita Bodyguard Iron Protector, yaitu sebuah film drama aksi tahun 2016 asal Tiongkok yang disutradarai Yu Song dan juga dibintangi oleh Yu Song sebagai Wulin. Film yang berdurasi 1 jam 25 menit ini menceritakan tentang Wulin yang merupakan seorang pendekar dari perguruan kaki besi atau tendangan besi. Setelah kematian sang guru, Wulin kemudian pergi ke kota dan bertemu dengan mantan saudara seperguruannya. Wulin kemudian bekerja menjadi pengawal untuk seorang gadis bernama Fei Fei. Namun hal itu justru menuntunnya ke dalam berbagai masalah, hingga jati diri dan masa lalu Wulin yang sesungguhnya kemudian terungkap. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu, karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Di awal film, terlihat sekelompok preman mengejar seorang pria parubaya yang diketahui bernama Tuan Li. Akibat kejadian itu, seorang bocah kecil terjatuh dan menangis karena terkena dorongan. Wulin yang melihat hal itu merasa kesal dan ingin membuat perhitungan. Wulin kemudian bertanya siapa di antara mereka yang telah menjatuhkan es krim miliknya. Para preman tidak mempedulikannya dan justru menyerang Wulin. Perkelahian pun terjadi dan berlangsung dengan sangat keras dan sengit. Wulin tidak hanya memiliki kemampuan bela diri yang hebat, namun dirinya juga memiliki fisik yang sangat kuat. Sebuah balok kayu pun patah saat menghantam kepalanya. Namun hal itu tidak berarti apapun baginya. Meskipun kalah jumlah, Wulin berhasil mengalahkan preman-preman tersebut dengan sangat mudah. Tuan Li kemudian memberikan sejumlah uang kepada Wulin sebagai bentuk ungkapan terima kasih. Namun Wulin hanya tersenyum dan enggan menerima uang tersebut. Tak lama berselang, sekelompok orang dengan beberapa mobil tiba-tiba datang mengepung Wulin. Jiang Li yang merupakan pemimpin dari kelompok itu pun turun dari mobil dan menghampiri Wulin. Namun ternyata Wulin dan Jiang Li sudah lama saling mengenal. Di sini diketahui jika Wulin dan Jiang Li merupakan saudara seperguruan. Jiang Li merasa sedih setelah mengetahui bahwa sang guru telah meninggal. Namun Jiang Li teringat akan masa lalunya saat diusir oleh sang guru dari perguruan. Jiang Li diusir karena ketahuan mencuri sepatu besi yang merupakan harta perguruan. Mungkin saja saat ini Jiang Li masih menyimpan dendam terhadap sang guru dan merasa iri dengan Wulin. Keesokan harinya, Jiang Li membawa Wulin ke perusahaan pengawalan miliknya. Di sana, Jiang Li juga mendapat kabar bahwa Tuan Li datang ke sana untuk mencari pengawal.
Tuan Li berkata kepada Jiang Li bahwa dia menginginkan Wulin untuk menjadi pengawal. Terlebih lagi, Wulin sebelumnya telah menyelamatkan dirinya. Tuan Li kemudian membawa Wulin ke sebuah bar untuk mencari putrinya yang bernama Fei Fei. Di sana, dia menemukan jika Fei Fei akan dibawa oleh dua orang pria jahat. Wulin pun menunaikan tugasnya sebagai seorang pengawal dengan melumpuhkan mereka. Keesokan harinya, Fei Fei terkejut saat melihat seorang pria asing yang tak lain adalah Wulin sedang berada di kamarnya. Fei Fei tidak suka dengan Wulin, terlebih lagi Wulin menjadi pengawalnya. Fei Fei pun berdebat dengan Wulin, akan tetapi Wulin tidak peduli dengan semua ocehan Fei Fei. Karena bagaimanapun dirinya telah ditugaskan oleh Tuan Li untuk melindungi Fei Fei. Scene beralih. Saat ini Fei Fei dikejar oleh beberapa orang preman karena telah menampar salah seorang dari mereka. Wulin terlihat tidak peduli dengan apa yang terjadi karena Wulin bermaksud untuk memberi pelajaran kepada Fei Fei. Wulin pun akhirnya menyelamatkan Fei Fei setelah Fei Fei meminta maaf kepadanya. Keesokan harinya, Fei Fei diculik oleh beberapa orang tak dikenal dengan sebuah mobil. Wulin pun terlibat pertarungan dengan beberapa musuh. Setelah mengalahkan mereka, Wulin berusaha untuk menyelamatkan Fei Fei. Wulin awalnya berhasil naik dan berpegangan erat pada atap mobil. Namun Wulin kemudian terjatuh karena mobil tersebut melaju dengan kencang. Wulin tidak menyerah dan terus mengejar mobil tersebut. Wulin kemudian menghadang mobil tersebut, lalu menghantam kaca bagian depan mobil dan menghajar para penjahat. Wulin akhirnya berhasil menyelamatkan Fei Fei dan kabur dari kejaran penjahat. Keesokan harinya, Wulin pergi menemui Jiang Li. Wulin mengetahui bahwa penculikan terhadap Fei Fei juga melibatkan Jiang Li. Jiang Li berkata kepada Wulin untuk tidak lagi menjadi pelindung bagi Fei Fei. Namun Wulin menegaskan bahwa dirinya akan tetap melaksanakan tugasnya. Jiang Li dan Wulin pun terlibat perdebatan dan pertarungan yang berlangsung dengan sangat sengit. Dari serangan pertama, Jiang Li terlihat lebih mendominasi jalannya pertarungan. Jiang Li kemudian berkata agar Wulin memperlihatkan jurus rahasia 108 tendangan kepadanya. Dengan satu tendangan, Wulin berhasil membuat Jiang Li tersudut. Pertarungan pun berakhir. Jiang Li menegaskan bahwa mulai saat ini mereka berdua tidak lagi menjadi saudara. Jiang Li saat ini sedang teringat akan masa lalunya setelah dirinya diusir dari perguruan. Saat itu dirinya masih menjadi seorang gelandangan. Demi bertahan hidup, Jiang Li bahkan harus memakan makanan sisa. Hingga akhirnya Jiang Li terlibat perkelahian dengan sekelompok preman. Pertarungan tersebut berlangsung dengan sangat sengit dan keras. Meskipun kalah jumlah, Jiang Li saat itu berhasil mengalahkan preman-preman tersebut. Setelah pertarungan itu, Jiang Li direkrut oleh pemimpin geng tersebut untuk bekerja kepadanya. Dan itulah asal mula Jiang Li mendapatkan kesuksesannya dalam menjalani kerasnya hidup. Sementara itu, Wulin dan Fei Fei saat ini sedang berada di tempat persembunyian. Hal itu harus dilakukan Wulin untuk menjaga keselamatan dan keamanan Fei Fei. Di tempat lain, Jiang Li ternyata telah berhasil menangkap Tuan Li, ayah dari Fei Fei. Tuan Li dibawa untuk menghadap kepada pemimpin sebuah geng.
Masih belum jelas siapa sosok sesungguhnya dari pemimpin geng terbesar yang telah mengendalikan kota Lengcheng selama 20 tahun terakhir. Namun di sini diketahui bahwa 15 tahun yang lalu, pimpinan dari geng itu telah membunuh istri Tuan Li, ibu dari Fei Fei. Keberadaan Wulin dan Fei Fei akhirnya telah diketahui. Malam itu pun Jiang Li memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap serta menghabisi Wulin dan Fei Fei. Wulin pun kemudian bertarung menghadapi mereka sembari melindungi Fei Fei. Namun sayangnya Fei Fei berhasil tertangkap dan dibawa kabur oleh para penjahat. Wulin berusaha mengejarnya hingga tiba di sebuah gudang tua. Namun Wulin terkena jebakan yang mana kaki kanannya terkena borgol besi berukuran besar. Meskipun demikian, hal itu tidak terlalu mempengaruhi pergerakannya saat menghadapi musuh-musuhnya. Pertarungan Wulin menghadapi anak buah elit Jiang Li berlangsung dengan sangat sengit dan menegangkan. Pertarungan tersebut awalnya didominasi oleh Wulin. Namun, strategi serangan yang dilancarkan oleh anak buah Jiang Li membuatnya kelelahan hingga kaki kirinya juga ikut terborgol. Pergerakannya pun mulai terbatas dan Wulin semakin kesulitan menghadapi musuh-musuhnya. Hingga akhirnya Wulin pun kalah dalam pertarungan tersebut. Saat ini Jiang Li hanya bisa memandang dengan rasa kasihan kepada Wulin. Namun untuk mencapai semua ambisinya, Jiang Li tentunya mau tidak mau harus berlaku kejam dan bahkan harus mengorbankan orang terdekatnya. Wulin ternyata masih hidup dan berhasil bertahan meski dirinya kalah dalam pertarungan dan telah dikubur. Wulin pun kembali ke rumah Tuan Li dan menemukan fakta lain mengenai Tuan Li. Melalui sebuah rekaman video, Tuan Li mengatakan bahwa dirinya sedang mengidap kanker liver stadium 4. Meskipun hidupnya sudah tidak lama lagi, Tuan Li berupaya untuk menegakkan keadilan kepada orang yang telah membunuh ibu Fei Fei. Tuan Li sadar bahwa hal ini bisa membahayakan Fei Fei. Maka dari itu, Tuan Li selalu berupaya mencari bodyguard untuk Fei Fei, bahkan mendaftarkannya sekolah ke luar negeri. Wulin tampaknya memahami kebencian dan penderitaan yang dialami oleh keluarga Tuan Li. Wulin pun bertekad untuk menyelamatkan Fei Fei dan menghentikan Jiang Li serta dalang di balik permasalahan yang terjadi. Wulin pun akhirnya memutuskan untuk melepaskan sepatu besi miliknya yang sudah 8 tahun lebih dia kenakan.
Wulin tampaknya percaya diri dengan penampilan barunya dan datang ke markas musuh seorang diri. Puluhan musuh sudah menantikan kedatangannya dan secara bersama-sama mulai menyerang Wulin. Setelah melepas sepatu besi miliknya, Wulin terlihat lebih leluasa bergerak dan pergerakannya menjadi lebih cepat. Pertarungan pun tersebut berlangsung dengan sangat sengit dan menegangkan. Dengan semangat juang untuk bertahan hidup, Wulin pun akhirnya berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Pertarungan lainnya telah menanti Wulin. Wulin pun saat ini kembali berhadapan dengan 3 orang bawahan elit Jiangli. Akan tetapi Wulin tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menghabisi mereka. Serangan Wulin jelas memberikan efek yang sangat menakutkan setelah melepaskan sepatu besi miliknya. Kekuatan dan kecepatannya jauh meningkat dan menjadi sangat berbahaya. Pertarungan itu pun kembali dimenangkan oleh Wulin. Saat ini semuanya telah menjadi jelas. Semua rahasia masa lalu dan jati diri yang sesungguhnya dari Wulin pun terungkap. Ternyata Wulin merupakan putra dari pemimpin gangster terbesar yang menguasai kota Lengcheng. Sewaktu kecil, Wulin harus mengalami nasib yang tragis. Karena sang ayah tanpa belas kasihan pernah melempar Wulin dari sebuah jurang di tengah hutan. Hal itu dilakukannya karena Wulin merupakan sebuah kesialan bagi hidupnya dan bagi bisnisnya. Fakta lainnya adalah bahwa Wulin ternyata merupakan teman Fei sewaktu masih kecil. Ayah Fei dahulunya merupakan pesuruh yang bekerja untuk ayah Wulin. Meskipun demikian, ayah Wulin tidak menyesali atas apa yang telah ia lakukan. Ayah Wulin bahkan menyuruh bawahannya untuk menembak Wulin. Namun Jiangli yang menggunakan sarung tangan besi justru menahan tembakan itu. Jiangli menegaskan bahwa dirinya sudah merasa cukup untuk membayar hutang budi kepada ayah Wulin dengan menjadi bawahannya. Jiangli juga berkata bahwa dirinya hanya ingin mengembangkan semangat tendangan besi. Jiangli kemudian menantang Wulin untuk bertarung dengannya. Dia juga meminta agar Wulin memperlihatkan jurus rahasia 108 tendangan besi kepadanya. Pertarungan Wulin menghadapi Jiangli berlangsung sengit dan menegangkan. Dalam pertarungan itu mereka berdua terlihat seimbang. Mereka tanpa henti saling bertukar pukulan dan tendangan. Pertarungan di antara keduanya mulai memasuki bagian akhir dan semakin menegangkan. Wulin kemudian memberikan serangan fatal kepada Jiangli. Serangan tersebut menyebabkan tulang rusuk serta tulang kaki Jiangli patah.
Jangankan untuk melanjutkan pertarungan, Jiang Li bahkan terlihat kesulitan untuk berdiri. Tiba-tiba seorang bawahan dari ayah Wulin justru menembak Jiang Li. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Jiang Li berkata kepada Wulin untuk tetap menghidupkan semangat tendangan besi. Di saat Wulin mencoba untuk menyerang, dirinya justru terkena tembakan tepat di bagian dada kirinya dan dia pun jatuh seketika. Akan tetapi, tembakan tersebut tidak membahayakan nyawanya. Hal itu disebabkan karena jantung Wulin terletak pada dada bagian kanannya. Penjahat tersebut kemudian terpental dan tewas seketika setelah mendapatkan hantaman maut dari Wulin. Wulin kemudian menerjang ke arah sang ayah dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri agar tidak membunuh sang ayah. Akan tetapi sang ayah terus-menerus memprovokasi Wulin untuk membunuhnya. Wulin kemudian berkata bahwa dirinya tidak akan menjadi orang yang menyedihkan seperti sang ayah. Wulin menegaskan bahwa takdirnya dialah yang menentukannya sendiri. Film pun tamat. Nah sahabat, demikian alur cerita film Bodyguard Iron Protector. Dari film tersebut ada pesan tersirat yang dapat diambil. Di antaranya, seseorang yang memperoleh kekayaan ataupun kekuasaan dengan keserakahan tidak akan pernah menjadikannya puas atau membuat hidupnya menjadi baik. Orang yang serakah seringkali tidak mempedulikan orang lain kecuali dirinya sendiri. Orang yang serakah rela melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan sampai mengorbankan orang terdekatnya atau keluarganya sendiri. Maka dari itu, bersyukur dan merasa cukup atas apa yang didapatkan serta berusaha hidup sederhana merupakan cara bagi seseorang agar terhindar dari sifat serakah. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan video berikutnya.